Sung Jinwoo bukanlah pahlawan yang lahir dengan kehebatan instan. Ia memulai perjalanannya dari titik terendah. Seorang hunter peringkat I yang dianggap sebagai beban. Dalam setiap misi berbahaya, ia pulang dengan luka yang menganga, bahkan nyaris kehilangan nyawa. Ejekan, hinaan, dan tatapan merendahkan sudah menjadi bagian dari hidupnya sehari-hari. Namun, semuanya berubah ketika Jinwoo secara tak terduga mendapatkan akses ke sebuah sistem misterius yang memberinya kemampuan untuk naik level, layaknya karakter dalam permainan RPG. Dengan tekad baja, latihan tanpa henti, dan motivasi membara untuk melindungi orang-orang terdekatnya, Jinwoo bertransformasi menjadi hunter terkuat di dunia, penguasa kekuatan Shadow Monarch yang legendaris. Kisah solo leveling yang berawal dari web novel Korea karya Chugong yang kemudian diadaptasi menjadi manhwa dengan ilustrasi oleh Jang Sung-rak serta animenya diproduksi oleh E1 Pictures. Bayangkan kamu berada di titik terendah dalam hidupmu. Semua terasa salah, jalan ke depan tampak tertutup, dan dunia seolah berkata bahwa kamu tidak akan pernah bisa bangkit. Itulah posisi Sung Jinwoo di awal kisah solo leveling. Ia bukan pahlawan yang lahir dengan kelebihan apapun, melainkan seorang hunter peringkat I, peringkat terendah yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Setiap kali ikut raid, Jinwoo hampir selalu pulang dengan luka parah. Salah satu momen yang sangat menggambarkan ini adalah saat ia berada di dungeon level rendah dan terluka hanya karena serangan goblin biasa. Hal memalukan bagi hunter lain, tapi biasa bagi Jinwoo. Bahkan dijuluki sebagai The Weakest Hunter of All Mankind, hunter terlemah umat manusia. Sebuah gelar yang terus menghantui dirinya. Di dunia solo leveling, Gate adalah portal misterius yang terhubung dengan dimensi lain yang dipenuhi monster. Para hunter adalah manusia yang mendapat kekuatan supernatural untuk memasuki Gate dan menyelesaikan dungeon di dalamnya. Sistem ranking hunter berkisar dari I, terlemah, hingga S, terkuat, dengan national level hunter sebagai level tertinggi. Jinwoo berada di dasar rantai makanan ini, seorang I-rank yang bahkan kesulitan melawan monster tingkat paling rendah. Kisah Jinwoo mengajarkan kita sebuah hal penting. Titik awal bukanlah ukuran masa depan kita. Yang lebih menentukan adalah bagaimana kita menatap posisi itu dan memilih untuk bertindak. Jinwoo sadar betul bahwa ia lemah, tapi ia juga tahu bahwa menyerah bukan pilihan. Di dunia nyata, tidak ada dungeon atau monster yang harus kita hadapi. Tapi setiap dari kita pasti pernah berada di titik nol. Ketika segala hal terasa berat dan kita merasa tak berdaya. Di saat seperti itulah, fondasi mental harus dibangun. Jujurlah pada dirimu sendiri tentang kelemahan dan batasan yang ada. Tapi jangan hanya berhenti di situ. Temukan alasan yang membuatmu ingin bangkit. Pegang erat alasan itu sebagai bahan bakar perjuanganmu. Mulailah dengan kebiasaan kecil yang berkelanjutan. Disiplin diri, mengatur waktu dengan baik, menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, serta melatih kemampuan yang kamu punya sedikit demi sedikit. Ini adalah bentuk nyata naik level dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting, jangan takut gagal. Setiap luka, setiap kegagalan adalah guru terbaik yang mengajarkan bagaimana caranya bangkit lebih kuat. Dunia nyata memberi kita kesempatan untuk mencoba lagi dan lagi, asalkan kita tidak menyerah. Setiap perubahan besar dalam hidup biasanya diawali dari sebuah titik balik, momen di mana kamu dihadapkan pada pilihan antara menyerah atau berjuang. Bagi Sung Jinwoo, titik balik itu datang bukan dari kemenangan gemilang, tapi dari nyaris kehilangan nyawanya. Jinwoo adalah hunter peringkat E, yang dianggap paling lemah dan hanya hidup demi bertahan, bukan untuk menjadi pemenang. Ia ikut raid bukan karena ambisi, tapi karena butuh uang. Namun segalanya berubah ketika ia dan timnya terjebak dalam sebuah double dungeon, jebakan mematikan yang tersembunyi di balik gate biasa. Double dungeon adalah fenomena langka dan berbahaya di mana sebuah dungeon tersembunyi berada di dalam dungeon yang sudah ada. Jinwoo dan tim kecilnya menemukan ruang rahasia dengan Statue of the God, patung raksasa misterius yang menguji mereka dengan aturan brutal. Di sanalah, di hadapan patung yang menghakimi tanpa ampun dan memaksakan aturan brutal yang tak masuk akal, Jinwoo menghadapi kenyataan paling menyakitkan. Ia tidak sekadar lemah, ia sepenuhnya tak berdaya. Patung itu membunuh siapa saja yang melanggar aturannya, dan satu persatu anggota tim tewas dengan cara yang mengerikan. Dalam situasi terburuk itu, saat rekan-rekannya satu persatu tewas, Jinwoo menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia menawarkan dirinya sebagai tumbal bukan karena merasa kuat, tapi karena sadar itu mungkin satu-satunya cara agar yang lain bisa selamat. Tubuhnya remuk, nyawanya di ujung tanduk, tapi ia hanya punya satu permintaan.
kesempatan kedua. Kesempatan kedua itulah yang membuka jalan bagi keajaiban. Sebuah sistem misterius muncul, memberinya quest, statistik tubuh, hukuman kegagalan, dan potensi tak terbatas. Seolah dunia berubah menjadi permainan dengan satu pemain utama, dirinya. Namun yang membuat perubahan ini nyata bukanlah sistem itu sendiri, melainkan sikap Jinwo yang memilih untuk menerima takdir barunya dan berkomitmen pada prosesnya. Ia bisa saja menolak, menyerah, atau mengeluh. Tapi ia tidak. Di dunia nyata, kita mungkin tidak akan pernah punya sistem seperti Jinwo. Tapi setiap dari kita pasti mengalami double dungeon versi kita sendiri. Masa sulit yang hampir membuat kita menyerah. Saat itu tiba, kita punya pilihan. Menyerah dan terpuruk, atau bangkit dan menciptakan sistem kita sendiri. Bisa berupa jadwal teratur, target kecil yang realistis, kebiasaan baru yang dibangun dari refleksi dan niat kuat. Perubahan tidak datang dari zona nyaman. Seperti Jinwo, kita harus siap menerima tantangan dan konsekuensi yang datang bersamanya. Titik balik hidup bukan diukur dari seberapa dalam kita jatuh, tapi dari seberapa kuat kita bangkit kembali. Setelah menerima sistem dan kesempatan kedua, Sung Jinwoo tidak langsung berubah jadi pahlawan yang luar biasa. Justru, yang ia hadapi adalah tugas berat yang tanpa henti. Daily quest berupa 100 push up, 100 sit up, 10 km lari, dan misi-misi harian dengan hukuman keras bila gagal, termasuk ancaman penalty zone yang bisa membuatnya terjebak di dungeon mematikan dengan centipede raksasa. Namun dari rutinitas keras itu, keajaiban sebenarnya mulai terjadi. Tubuh Jinwoo mulai berubah. Strength, agility, dan intelligence stats-nya meningkat, refleks meningkat, dan bahkan tinggi, badannya bertambah. Sistem menunjukkan level up notification setiap kali ia menyelesaikan quest atau mengalahkan monster. Tapi ini bukan karena sihir, melainkan hasil disiplin tanpa kompromi dan latihan konsisten. Perubahan itu bukan hanya fisik. Jinwoo juga menjadi lebih cerdas dan strategis. Ia sadar bahwa kekuatan besar membawa risiko besar, sehingga ia memilih menyembunyikan kekuatannya dan bertindak cerdas. Ia mulai farming experience points dan skill points, memupuk kekuatan secara diam-diam di penalty zone dan dungeon, sampai saatnya tepat untuk menunjukkan dirinya. Yang menarik, sistem Jinwoo dilengkapi dengan shop di mana ia bisa membeli item dengan gold yang dikumpulkan, inventory untuk menyimpan barang, dan status recovery untuk healing. Bahkan ada fatigue meter yang mengharuskannya beristirahat, menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kerja keras dan recovery. Di dunia nyata, proses leveling up seperti Jinwoo itu nyata dan bisa kita lakukan. Bisa lewat rutinitas olahraga, meningkatkan strength dan endurance, membaca buku secara rutin, menambah intelligence, menulis jurnal harian, meningkatkan wisdom, atau belajar keterampilan baru secara bertahap, unlock new skills. Semua itu adalah bentuk daily quest yang membawa kita ke versi terbaik diri sendiri. Hukuman kegagalan bukan monster atau dungeon, melainkan rasa stagnasi, penyesalan, dan potensi yang terbuang. Maka, penting untuk punya sistem versi kita sendiri, target mingguan, evaluasi bulanan, dan disiplin tanpa perlu disuruh. Buat inventory berupa catatan kemajuan, shop berupa reward untuk diri sendiri ketika mencapai milestone, dan jangan lupa status recovery berupa istirahat yang cukup. Ada juga nilai dalam menyembunyikan kekuatan. Jinwoo tidak perlu mengumbar rencananya atau menunjukkan ambisinya di depan umum. Ia cukup fokus membangun pondasi dan membiarkan hasilnya yang berbicara. Kita juga bisa belajar untuk tidak selalu pamer hasil atau ambisi, tapi cukup bertumbuh dan maju secara konsisten. Pada akhirnya, bukan seberapa cepat kita naik level, tapi seberapa sadar dan konsisten kita membangun diri setiap hari. Di sanalah kekuatan sejati berada, dalam disiplin yang tenang, kesabaran tanpa henti, dan strategi yang matang. Setelah insiden berbahaya di Double Dungeon dan terpilih oleh sistem, mekanisme supernatural yang memberinya kekuatan, Jinwoo mulai memperoleh skill yang tak bisa dimiliki manusia biasa. Ini adalah potensi tersembunyi yang berkembang. Skill paling menentukan adalah saat ia menyelesaikan job change quest, misi yang nyaris membunuhnya. Disinilah ia menjadi necromancer, yang kemudian diungkap sebagai Shadow Monarch, memberinya kemampuan membangkitkan makhluk mati sebagai Shadow Soldiers. Ini adalah lambang kekuatan sejati, mengendalikan kekacauan yang sebelumnya menghancurkannya.
Dengan skill Shadow Extraction, ia membangkitkan sosok legendaris seperti Igris. Igris awalnya adalah bos yang nyaris membunuh Jinwoo, namun setelah dikalahkan dalam pertarungan yang menguji batas kemampuan, ia berubah menjadi Shadow Soldier dengan ranking Elite Knight. Ia juga menguasai Shadow Exchange, teleportasi melalui Shadow, Stealth, Regeneration, dan berbagai kemampuan lintas kelas seperti Tank, Mage, hingga Assassin. Ini menunjukkan bahwa Jinwoo tidak hanya fokus pada satu jalur, tapi mengembangkan dirinya secara menyeluruh, fisik, magis, dan mental. Yang menarik, sistem tidak memberinya kekuatan secara gratis. Ia harus bekerja keras, bertarung hidup mati melawan High Orc, naga, dan berbagai monster high level, serta melewati berbagai quest dengan hukuman keras. Shadow Soldiers-nya juga punya hierarki, dari normal grade hingga martial grade, dan mereka bisa berkomunikasi serta memiliki personality tersendiri. Potensinya adalah hasil dari kerja keras dan tekad, bukan hadiah keberuntungan. Di dunia nyata, ini bisa diterapkan dengan mengenali potensi unik kita, lalu mengembangkannya sampai tuntas. Skill unik di sini bisa berupa bakat, pola pikir, atau pendekatan khas dalam menyelesaikan masalah. Seperti Jinwoo memanfaatkan sistem, kita bisa membangun sistem pribadi, kebiasaan harian, evaluasi diri, dan disiplin berproses. Tingkatkan kemampuan fisik dengan olahraga, perkuat mental dengan membaca, meditasi, dan bangun keahlian melalui proyek atau tantangan berkelanjutan. Kuncinya adalah konsistensi dan keberanian untuk berkembang. Jinwoo kuat karena terus bertanya, seberapa jauh aku bisa berkembang? Jadilah seperti Jinwoo, gali potensi diri tanpa batas, dan jangan pernah puas hanya karena sudah lebih baik dari kemarin. Jinwoo dikenal karena cara berpikirnya yang cermat dan terstruktur. Bahkan sebelum mendapat sistem, dia punya strategi. Misalnya, mengamati situasi dungeon level rendah dan mengkalkulasi risiko demi keselamatan tim dan kebutuhan finansial untuk adiknya Sung Jin-ah. Setelah naik level, strateginya makin kompleks, membagi Shadow Army dengan peran spesifik, mengerti kapan harus turun tangan langsung atau mengarahkan Shadow Soldiers, dan bahkan menyembunyikan kekuatan asli dari Korean Hunters Association dan Hunter Guild. Contoh cemerlang adalah saat Red Gate Incident, di mana Jinwoo dan beberapa hunter terjebak di dimensi es yang berbahaya. Alih-alih panik, Jinwoo menganalisis situasi, mengidentifikasi Ice Elves dan Ice Bears sebagai ancaman, mencari sumber panas untuk bertahan hidup, dan melindungi hunter biasa sambil secara diam-diam grinding experience dari monster-monster yang dikalahkan. Kecerdasan Jinwoo juga terlihat dari adaptasinya. Saat terjebak di double dungeon, dia bisa memecahkan riddle patung dengan mengamati dan menghubungkan informasi tentang aturan worship dan faith. Di dunia nyata, ini bisa diterapkan dengan melatih berpikir jangka panjang dan membuat rencana matang, pikirkan tujuan, risiko, dan langkah alternatif. Adaptasi dikembangkan dengan refleksi dan belajar cepat dari kesalahan. Jangan tunggu gagal besar, pahami kesalahan kecil, perbaiki diri. Ini mirip prinsip Agile untuk hidup pribadi. Berubah cepat, terus belajar, jangan stagnan. Kekuatan pengamatan Jinwoo tidak remeh. Dia perhatikan hal kecil, misalnya perubahan environment di dungeon atau pattern behavior dari monster yang dihadapi. Di dunia nyata, latih observasi dengan memperlambat ritme. Perhatikan sekitar, orang, lingkungan, ekspresi. Semakin tajam pengamatan, semakin mudah ambil keputusan tepat. Jinwoo juga memiliki intuisinya sendiri. Ia sering merasakan killing intent dari musuh yang berbahaya atau sesuatu tidak beres saat masuk ke dungeon yang tampak biasa. Saat bertemu Beru, ia langsung tahu monster itu berbeda, lebih cerdas, lebih sadar, dan punya agenda tersendiri. Dalam dunia nyata, intuisi seperti ini muncul dari kombinasi pengalaman, ketenangan, dan pengamatan tajam. Satu hal penting adalah mindset Jinwoo. Setelah selamat dari double dungeon, dia berubah besar. Dia tidak lagi melihat diri sebagai korban, tapi melihat dunia seperti permainan yang bisa ditaklukkan dengan naik level. Target utamanya menyelamatkan ibunya dari eternal slumber, dan dia tahu harus tumbuh kuat, cerdas, cepat untuk itu. Ini bisa diterapkan di dunia nyata. Lihat tantangan sebagai quest, bukan beban. Kalau gagal, itu bagian proses naik level. Jinwoo tidak cari jalan pintas. Dia sadar, kekuatan sejati dibangun lewat konsistensi dan latihan. Filosofinya sederhana. Kalau rasa sakit itu tidak membunuhnya, maka itu akan membuatnya lebih kuat. Ini bukan cuma slogan, tapi cara hidup. Menjadi seperti Sung Jinwoo di dunia nyata bukan berarti mengejar kekuatan super atau menunggu keajaiban datang.
Itu berarti membangun sistem pribadi, rangkaian kebiasaan, target, dan disiplin yang secara konsisten mendorong kita untuk berkembang. Ini berarti berani menghadapi tantangan sebagai quest pengembangan diri, bukan sebagai rintangan semata. Jinwoo menunjukkan bahwa titik awal yang rendah bukanlah penentu akhir. Dari seorang E-rank hunter yang bahkan kesulitan melawan goblin, ia berkembang menjadi Shadow Monarch yang mengendalikan ribuan Shadow Soldiers termasuk elit seperti Igris dan Beru. Kekuatan sejatinya tumbuh dari rasa tanggung jawab, cinta terhadap keluarga, terutama ibunya yang terkena Eternal Slumber dan adiknya Jinah, dan kemauan untuk berubah, bukan dari ambisi kosong. Kita semua memiliki potensi unik, skill spesial dalam diri kita yang menunggu untuk diasah lewat kerja keras, kesabaran dan refleksi. Mungkin bukan shadow extraction atau shadow exchange, tapi bakat, passion, atau cara berpikir yang khas yang bisa dikembangkan menjadi kekuatan yang luar biasa. Filosofi naik level yang ia jalani adalah metafora sempurna bagi perjalanan pertumbuhan manusia. Dimulai dari daily quest yang sederhana, terus berproses melalui berbagai dungeon kehidupan, belajar dari setiap defeat dan victory, mengembangkan Shadow Army berupa network dan skill yang mendukung, dan tidak pernah berhenti bergerak maju menuju versi terbaik diri kita. Menjadi Sung Jinwoo di dunia nyata berarti terus bertumbuh demi masa depan yang lebih baik, bukan demi pengakuan dari Korean Hunters Association atau menjadi national level hunter, tapi untuk menjadi versi terbaik diri kita, bagi diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Seperti Jinwoo yang berubah dari the weakest hunter of all mankind menjadi kekuatan yang bahkan ditakuti monarchs dan rulers, kita juga bisa mengubah story kita sendiri. Satu daily quest, satu level up, satu shadow soldier dalam bentuk kebiasaan baik pada satu waktu.